Teman pemilih Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi kembali menggelar rapat koordinasi review JDIH tingkat KPU Kabupaten Kota untuk ketiga kalinya. Kali ini kegiatan difokuskan pada KPU Kabupaten Merangin, KPU Kabupaten Tebo, dan KPU Kabupaten Batanghari yang mengikuti secara hybrid. Review dilakukan menyeluruh, mulai dari website JDIH hingga dengan media sosial untuk memastikan pengelolaan dokumentasi hukum yang informatif dan mudah diakses publik. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Suparmin mendorong jajaran KPU Kabupaten Kota untuk lebih aktif membagikan produk hukum melalui JDIH serta berita kegiatan Divisi Hukum dan Pengawasan melalui media sosial JDIH. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan, Dedi Herawan, menekankan pentingnya membuat konten menarik agar masyarakat makin tertarik mengunjungi laman JDIH KPU. Mari dukung keterbukaan informasi hukum lewat JDIH. Mohon izin Bapak, kegiatan review JDIH ini agenda khusus dari inisiasi KPU Provinsi Jambi atau berdasarkan arahan dari KPU RI Bapak? Ya, jadi begini, baik, terima kasih ya. Ini kan sebenarnya tidak ada arahan ya, tetapi ini kewajiban. Kami KPU Provinsi Jambi kan punya kewajiban melakukan supervisi dan monitoring. Di dalam kondisi normal, ketika tidak ada efisiensi anggaran, tentu kita bisa langsung turun ke lapangan. Tapi dalam kondisi begini kita mensiasatinya dengan cara melakukan supervisi monitoring melalui daring ya, melalui Zoom. Jadi ini wujud tanggung jawab kami dalam memastikan KPU Kabupaten Kota di Provinsi Jambi ini melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Salah satunya adalah memastikan laman JDIH-nya, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dikelola dengan baik. Nah, jadi kita lihat tadi ada beberapa hal yang masih kurang, kita minta segera diperbaiki, yang sudah baik agar ditingkatkan. Meskipun kemarin pada kita Rakornas dan KPU RI mengingatkan juga agar pengelolaan laman JDIH ditingkatkan. Jadi senada aja ya, diawali dengan kita ini, karena ini sudah minggu ketiga ya kita melakukan review ini terhadap dengan laman itu, dan kemarin juga diapresiasi. Kemudian selama ini kita juga mendapatkan predikat baik ya dalam pengelolaan JDIH. Kita pernah juara 1, juara 2, tentu ini menjadi juara 3, bahkan pernah juga menjadi motivasi. Apa arahan Bapak mengadakan kegiatan ini? Ya baik ya, kalau arahan ya dari dalam setiap kegiatan, saya hanya meminta teman-teman KPU Kabupaten Kota itu jangan lalai ya dengan tugas dan kewajibannya. Ini kan kadang-kadang kita kan sudah diperspektifkan negatif nih, pokoknya ketika tahapan tidak ada, nggak ada kerjaan gitu. Ternyata pada faktanya kerjaan itu banyak. Ini salah satunya adalah mengelola laman JDIH. Karena kalau nggak dikelola, ya nggak mungkin tiba-tiba dia terupload, ada yang tidak berlaku tidak diturunkan, ada berita-berita kegiatan tidak dimasukkan, itu kan nggak mungkin terjadi. Makanya kita harus, saya ingin mengingatkan teman-teman, ini kewajiban kita. Ayo, monggo, silakan dilakukan aktivitasnya. Dan nanti di akhir tahun kami akan pastikan ada reward terhadap kami kota. Reward bagi yang berprestasi yang bagus kita kasih reward. Tapi nanti bahkan saya merencanakan akan ada punishment bagi kabupaten kota yang tidak serius. Misalnya dalam konteks apa? Kita umumkan mungkin 3 teratas dan 3 terbawah. Supaya apa? Supaya mereka juga ingat akan tanggung jawab dan kewajibannya. Demikian. Humas KPU Provinsi Jambi melaporkan.